Manjada wajada manzara'a hasada. Jadi kita melihat, belajar dari ayam bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Jadi ayam itu hidupnya tidak mubazir. Ketika perutnya sudah penuh dalam bentuk karbonya sudah penuh, maka dia tidak habiskan karbo itu, tapi mencari alternatif lain yang berupa protein. Apa masuk karbo begini? Yang dimasuk karbo itu, ayam kan sukanya makan butiran. Ya, butiran itu yang sudah dibuat di pasaran itu sudah ada gabungan karbo, sudah ada gabungan proteinnya. Begitu juga kaliumnya, makanya ya sudah terpatu karena itu kan menggunakan mesin diolah kemudian jadi butiran. Jadi ayam memudahkan, tapi itu kan dibeli. Ya, sebenarnya ada cara lain, tidak beli mesin. Ya, itu lagi yang membutuhkan modal. Ya, kalau peternakan besar bagusnya bagus, tapi secara umum ayam dulu hidup sampai ribuan tahun. Ya, sejak manusia ada, itu kan sudah ada hewan. Ya, sudah Allah ciptakan hewan sebelum manusia ada. Jadi secara otomatis ayam itu bisa hidup di alam tanpa bantuan manusia. Tapi karena kita sekarang sudah banyak manusia, kemudian lahan terbatas, makanya kita kandangin. Nah, ketika dikandangkan kan mestinya dibuat kandang mini yang menyerupai alam. Yang menyerupai alam itu apa yang dicari ayam di tanah itu? Itu dia mencakar cari makanan. Jadi kalau mencakar cari makanan, maka tidak sehat ayam disimpan di kandang, ya hanya di kandang tok saja. Ya, di mana alasnya ya bambu atau alasnya rang-rang atau besi dan lain sebagainya, itu tidak sehat. Ya, pasti dia membutuhkan makanan pabrikan saja. Ya, gitu konsepnya. Nah, kita belajar dalam bagaimana dia caranya mengelola makanan. Ini saya berikan makanan sisa burasa, sisa lontong lah di sini. Ini belum tidak dimakan itu, masih ada banyak. Nah, yang dimakan ini ada satu. Nah, tadi sini ada satu habis. Nah, kita lihat perutnya sana sudah penuh. Artinya kebutuhan karbonya sudah cukup. Kebutuhan karbonya, gula kosanya, kalau belajar hidup ya, glukosanya sudah tercukupi. Ini juga sudah berhenti nih. Ayam pejantan yang saya beli di pasar masih kecil. Nah, ketika kebutuhan itu saya sudah ditinggalkan nih, mestinya kan dia habis itu. Masih dihabis itu yang nasi itu, lontong itu. Itu kan karbo. Nah, ketika perutnya sudah penuh dengan karbo, dia cari tetap mencakar. Nah, yang sana kita lihat mencakar. Dia mencakar terus. Kenapa dia mencakar? Dia mencari mikroba. Mikroba itu cacing-cacing kecil yang ada di tanah. Artinya apa? Kita belajar hidup supaya hidup sehat. Caranya bagaimana? Jangan terlalu banyak makan karbo. Tapi kita tetap butuh karbo. Karbo itu kan untuk mengandung glukosa. Tetap kita makan nasi lah. Biar tetap kita makan nasi, tapi jangan terlalu banyak nasi. Karena ketika terlalu banyak nasi kan kelebihan gulanya. Nasi itu ada gulanya sebenarnya. Apalagi kita tambah lagi makanan-makanan manis. Jadi semestinya kita Indonesia tidak perlu makan lagi manis-manisan, gula. Karena kita sudah ada konsumsi gula dari beras kita. Sudah tercukupi gula darah kita. Nah, jadi ayam itu ya ketika sudah tercukupi karbonya, dia mencari protein. Nah, proteinnya cacing. Nah, mencari cakar-cakar terus. Ya, mestinya hidup kita begitu. Jangan terlalu banyak makan karbo, ya imbangi dengan protein. Nah, masalahnya kita di Indonesia, kebanyakan kehidupan tak terlalu banyak makan ini. Nasi, tambah lagi minum kopi, tambah lagi gula-gula, tambah lagi coklat. Itu kan gula semua. Nah, tetapi yang kurang apa? Proteinnya. Protein itu apa? Protein itu dari sayur. Ya, mestinya justru lebih banyak sayur dibandingkan nasinya. Ya, begitu. Ya, mana lagi dapat protein itu dari telur. Ya, kita makan telur lagi, telur yang tidak ada bibit, apa istilahnya, antara jantan dan betina. Ya, artinya tidak bisa diretas. Nah, telur yang terbaik itu yang bisa diretas, artinya proses terjadinya telur itu ya ada hubungan dari jantan dengan betina. Nah, yang kita beli di pasar itu kan dia
ya apa namanya revolusi genetik di mana ayam itu ya tanpa jantan dia bisa bertelur. Ya, ibaratnya perempuan bisa melahirkan ya tanpa laki. Ya tentu anaknya tidak sehat, tidak kuat. Nah mungkin juga terjadi. Nah, tapi karena ini revolusi industri, ya manusia membutuhkan banyak telur. Ya dirancanglah hanya pakan diberikan ke ayam petelur itu sehingga bisa bertelur tanpa jantan. Nah, jadi telur itu adalah sumber terbaik juga untuk protein. Nah, apalagi protein berikutnya adalah daging. Ya, daging itu adalah protein terbaik. Nah, tapi kita Indonesia dagingnya dikit, rempahnya banyak, santannya banyak. Nah, mestinya cara pengolahan daging itu ya hanya tanpa banyak rempah, ya hanya daging nato saja. Biar daging kambing, daging apa kalau hanya dibakar atau hanya direndang ya dengan sedikit ya bumbu rasa, nah, itu berkualitas proteinnya. Nah kita di Indonesia kebanyakan rempahnya dibandingkan dagingnya. Jadi bukan dagingnya yang salah adalah cara masaknya. Nah itulah kita belajar hidup dari ayam. Jadi tidak terlalu banyak glukosa, tapi intinya dia imbangi antara glukosa dengan protein. Proteinnya dia cari kayak gitu.